Tujuh golongan mendapat naungan di Yaumul Masyar masih dalam channel yang sama, yaitu Senang Cerita, dan tetap dukung channel kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalamun ala rasulillah, amma ba'du. Hari ini admin akan berkisah tentang kisah Islam yang menarik. Tentang apakah itu? Yaitu 7 golongan yang Allah naungi di hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan dari Nabi SAW, beliau bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh di atas kebiasaan ibadah kepada Tuhannya. Yang ketiga, lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah sehingga mereka tak bertemu dan tak juga berpisah kecuali karena Allah. Yang kelima, lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Yang keenam, orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri hingga kedua matanya basah karena menangis. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 620 dan Muslim nomor 1712. Ketujuh orang tersebut dalam hadis di atas, walaupun lahiriah amalan mereka berbeda-beda bentuknya, akan tetapi semua amalan mereka itu mempunyai satu sifat yang sama yang membuat mereka semua mendapat naungan Allah Ta'ala. Sifat itu adalah mereka sanggup menyelisihi dan melawan hawa nafsu mereka guna mengharapkan keridhaan Allah dan ketaatan kepadanya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Dia adalah manusia yang paling dekat kedudukannya dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innal muqsitina indallahi ala manabira min nuri ayyamini rahmani azza wa jalla. Wa kilta yadayhi yaminul ladhina yahdiluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawalu. Orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla, sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga, dan adil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 3406. Pemuda yang tumbuh, yang kedua adalah pemuda yang tumbuh di atas kebiasaan ibadah kepada Rabb-Nya. Hal itu karena dorongan dan ajakan kepada syahwat di masa muda mencapai pada puncaknya. Karenanya kebanyakan awal penyimpangan itu terjadi di masa muda. Tapi tatkala seorang pemuda sanggup untuk meninggalkan semua syahwat yang Allah Ta'ala haramkan karena mengharap ridha Allah, maka dia sangat pantas mendapatkan keutamaan yang tersebut dalam hadis di atas, yaitu dinaungi oleh Allah di padang mahsyar. Yang ketiga, lelaki yang hatinya terpaut atau tertambat pada masjid. Sungguh Allah Ta'ala telah memuji semua orang yang memakmurkan masjid secara umum di dalam firman-Nya. Fi buyuti adinallahu an tarfa'u wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Rijalan la tulhimu tijaratan wala bai'un an dzikrillahi wa iqamas shalah wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absaru liyujziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yaziduhu min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-namanya di dalam pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki tak dilalaikan oleh perniagaan dan tak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang atau sholat dan membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu
di mana penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Al-Quran Surat An-Nur ayat 36 hingga 38. Terkaitnya hati dengan masjid hanya akan didapatkan oleh siapa saja yang menuntun jiwanya menuju ketaatan kepada Allah. Hal itu karena jiwa pada dasarnya cenderung memerintahkan sesuatu yang jelek. Sehingga jika dia meninggalkan semua ajakan dan seruan jiwa yang jelek itu dan lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah, maka pantaslah dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah sehingga mereka tak bertemu dan juga tak berpisah kecuali karena Allah. Kedua orang ini telah berjihad di dalam melawan hawa nafsu mereka. Hal itu karena hawa nafsu itu menyeru untuk saling mencintai karena selain Allah, karena adanya tujuan-tujuan duniawiyah. Makna mereka tak bertemu dan tak juga berpisah kecuali karena Allah adalah keduanya bersatu dan bermuamalah karena keduanya mencintai Allah. Karenanya, kapan salah seorang di antara mereka berubah dari sifat ini mencintai Allah, maka temannya itu akan meninggalkannya dan menjauh darinya karena dia telah meninggalkan sifat yang menjadi sebab awalnya mereka saling menyayangi. Sehingga jadilah ada dan tak adanya cinta dan sayang di antara keduanya, berputar dan ditentukan oleh ketaatan kepada Allah dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lelaki cantik, lalu dia berkata, "Aku takut kepada Allah." Yakni, dia diminta oleh wanita yang mengumpulkan status sosial yang tinggi, harta yang melimpah, dan kecantikan yang luar biasa untuk berzina dengannya. Akan tetapi dia menolak permintaan dan ajakan tersebut karena takut kepada Allah. Maka ini tanda yang sangat nyata menunjukkan dia lebih mendahulukan kecintaannya kepada Allah daripada kecintaan kepada hawa nafsunya. Dan orang yang sanggup melakukan ini akan termasuk ke dalam firman Allah Ta'ala. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Al-Quran Surat An-Naziat ayat 40. Dan pemimpin setiap laki-laki dalam masalah ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keenam, orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Yakni dia berusaha semaksimal mungkin agar sedekah dan dermanya tak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Sampai-sampai diibaratkan dengan kalimat hingga tangan kirinya tak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Karenanya disunnahkan dalam setiap zakat, infak dan sedekah atau sodakoh agar orang-orang yang mempunyai harta menyerahkannya secara langsung kepada yang berhak menerimanya dan tak melalui wakil ataupun perantara. Karena hal itu akan lebih menyembunyikan sedekahnya. Juga disunnahkan dia memberikannya kepada kerabatnya sendiri sebelum kepada orang lain, agar sedekahnya juga bisa dia sembunyikan. Kemudian yang ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri hingga kedua matanya basah karena menangis. Ini adalah amalan yang sangat berat dan tak akan dirasakan kecuali oleh orang-orang yang punya kekuatan iman dan orang yang takut kepada Allah ketika dia sendiri maupun ketika dia bersama orang lain. Dan tangisannya yang lahir dari kedua sifat ini merupakan tangisan karena takut kepada Allah Ta'ala. Kemudian penyebutan 7 golongan dalam hadis ini tidaklah menunjukkan pembatasan, karena telah sahih dalam hadis lain adanya golongan lain yang Allah lindungi pada hari kiamat. Selain dari 7 golongan di atas diantaranya adalah orang yang memberikan kelonggaran dalam penagihan hutang. Dari Jabir radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memberikan kelonggaran kepada orang yang berhutang atau menggugurkan hutangnya, maka Allah akan menaunginya di bawah naungannya. Hadis riwayat Muslim nomor 5328. Demikian kisah Islam hari ini yang bisa kami sampaikan dan semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.